Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwan dari dengan NPM A1G023 Di sini saya akan mensimulasikan perangkat pembelajaran PKN di SD terkhusus untuk siswa kelas 3. Berikut merupakan media konkret yang telah saya buat untuk capaian pembelajaran membedakan dan menghargai identitas keluarga dan teman-temannya sesuai dengan budaya dan suku bangsa terkhusus pada Provinsi Bengkulu. Di sini ada papan identitas di mana nanti siswa diminta untuk mengisi kartu identitas yang berisi tentang nama, tanggal lahir, hobi, dan suku bangsa mereka. Selanjutnya di sini ada persebaran suku di Provinsi Bengkulu mulai dari Kabupaten Mukomuko sampai dengan Kabupaten Kaur, dan nanti juga siswa akan diminta untuk menuliskan nama dan juga suku mereka lalu menancapkannya sesuai dengan daerah yang mereka tinggali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, 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 merdeka. Oke, baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bisa berkah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas boleh tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman, kita berdoa menurut pegangan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Oke, baik. Selanjutnya di sini ibu cek daftar diri dulu ya. Yang namanya ibu manggil boleh angkat tangannya. Tata, Ibu, Terima, Ibu, Martin, Ibu. Anissa, Ibu. Alfian. Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Boleh anak-anak berdiri semuanya? Ya, Bu. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih ya karena sudah mau menyanyikan lagu nasional. Di sini ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke? Tidak tahu, Bu. Jadi untuk kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu yang pertama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Dan kita itu adalah warga negara Indonesia. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki sebuah negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membedakan dan juga menghargai keberagaman identitas dalam diri sendiri, teman, dan juga keluarga melalui berdasarkan suku, bangsa, dan juga budaya kita sebagai warga Indonesia. Nah, untuk itu ada yang tahu Pak di sini kenapa satu sama lain dari kita itu memiliki perbedaan? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Boleh Terima. Karena beda itu sama aja, Bu. Oke, good job, benar. Ada lagi yang tahu? Boleh Alfian. Beda wilayah tempat tinggal Ibu. Oke, good job. Nah, benar. Itu salah satu kenapa kita itu memiliki perbedaan identitas antara satu dan yang lainnya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari itu untuk mengetahui mengapa kita itu berbeda dan bagaimana kita menghargai perbedaan itu sendiri. Nah, di sini Ibu mempunyai video mengenai salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Mohon disimak terlebih dahulu ya. Perhatikan Saya berasal videonya. dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Mereka merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di provinsi tersebut dan memiliki budaya serta bahasa yang unik.
Suku bangsa Serawai memiliki beberapa karakteristik yang khas, seperti bahasa mereka memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Serawai. Agama mayoritas suku bangsa Serawai menganut agama Islam. Budaya mereka memiliki budaya yang kaya seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan. Mata pencarian suku bangsa Serawai umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Suku bangsa Serawai adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Mereka Oke, sudah perhatikan video tadi? Sudah, Bu. Dari video tadi itu merupakan suku apa? Ada yang bisa menjawab? Boleh 5. Suku Serawai, Bu. Oke, good job. Boleh tepuk tangan buat 5. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Suku Serawai itu merupakan salah satu suku yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Nah, biasanya ini suku Serawai itu berasal dari Bengkulu Selatan. Nah, dia memiliki bahasa yaitu bahasa Serawai. Nah, karena kita merupakan negara kepulauan yang besar dan Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini Ibu mempunyai poin mengenai kekayaan suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, ini merupakan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dari mulai Aceh, bisa anak-anak lihat Aceh, sama sukunya, persebaran sukunya itu ada suku Aceh, suku Gayo, ada Ala, dan lain-lain. Nah, ini sampai terus berlanjut ke Papua Selatan, sampai ke 38 provinsi yang ada di Indonesia. Karena ada yang tahu kita sekarang tinggal di provinsi mana? Tahu. Oke, boleh kata dari mana kita? Provinsi Bengkulu, Bu. Oke, good job. Benar ya, kita ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Provinsi Bengkulu ini memiliki 9 kabupaten dan 1 kota. Di antara tabel persebaran suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kita terdiri dari 9 kabupaten dan juga 1 kota. Di Kota Bengkulu itu terdapat suku Lembak, suku Melayu, ada Jawa, ada Rejang, dan juga Sarawak. Selanjutnya itu ada Kabupaten Kepadang, terdapat suku Rejang, suku Lembak, dan juga ada suku Jawa. Di Kabupaten Bengkulu Tengah itu terdapat suku Rejang, suku Lembak, dan juga ada Melayu. Di Bengkulu Utara itu juga terdapat suku Rejang, Lembak, dan Jawa. Nah, di sini ada yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Saya, Bu. Oke, boleh. Bisa dari kabupaten mana bisa? Dari Kabupaten Kaur, Bu. Oke, bisa merupakan sukunya suku apa? Suku Pasema, Bu. Oke, good job. Boleh tepuk tangan dari Mbak. Oke, nah, dari Kaur ya? Ya, Bu. Oke, dari kita punya nih teman yang berasal dari Kabupaten Kaur. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki berbagai macam keberagaman. Salah satunya itu suku-suku bangsa dan juga budaya. Ini merupakan beberapa keragaman suku yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada dari Provinsi Bengkulu, ada suku Rejang. Ini selanjutnya ada suku Betawi yang berasal dari Provinsi Jakarta. Ada juga suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Ada yang berasal dari Sumatera Utara? Ya, Bu. Oke, good job. Berarti Martin suku Batak ya, Martin? Ya, Bu. Oke, kita punya lagi nih teman yang berasal dari suku Batak. Selanjutnya itu ada suku Baduy. Nah, suku Baduy ini berasal dari Banten. Selanjutnya ada suku Jawa. Siapa yang berasal dari suku Jawa? Oke, kita punya lagi nih teman yang berasal dari suku Jawa. Nah, ini juga nih ada suku Bali yang berasal dari Bali. Ada juga suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tata dari Bali, Bu. Bali, Jakarta, dan Bali. Suku Bali. Tata dari Bali. Iya, Bu. Wah, keren. Dan terakhir itu ada suku Asmat dari Papua. Nah, ternyata banyak kan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tadi ada temannya kayak Alfian itu berasal dari suku Jawa. Ada juga Martin yang berasal dari suku Batak. Dan juga ada Nisa tadi dari Kaur berasal dari suku Pasma. Nah, jadi Indonesia juga memiliki banyak sekali keberagaman suku maupun budaya. Nah, di sini
Ibu mempunyai media pembelajaran. Di sini ada kartu identitas. Ini nanti Ibu akan bagiin ke kalian satu persatu. Ini kartu identitas. Jadi nanti kalian perhatiin dulu ya. Ini tulis tempat lahir kalian, tulis juga agama, suku kalian, hobi dan juga alamat tempat tinggal kalian. Nanti ditulis di sini. Selanjutnya di sini Ibu juga ada tabel persebaran suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Nanti kalian tulis nama di sini dan tuliskan suku kalian. Nanti ditancapin ke sini sesuai dengan daerah tempat tinggal kalian. Ngerti? Ngerti. Ini Ibu bagiin ya. Ini boleh katakan. Jadi pena. Tidak ada bisa. Ibu bisa pena. Ya, jadi mungkin ada. Pena aku di mana ini baru bisa dari Ini yang bukan cowok. Ini bisa. Kan bisa. Ibu di sana pena Bentar ya, Ibu di situ Makassar. Iya, Makassar. Ibu di sini. dari gue aja. Oke. Nah sudah boleh ditempel langsung ke depan ya. Dapat tanggal lahir kayak di Singapura. Wow, keren kata di Singapura. Ibu ini tulis apa, Bu? Itu tulis nama Tata. Setelah itu tulis nama sukunya ya. Oke, Bu. Ada yang kesulitan? Boleh ditempel kalau yang sedang mentempel. Ya, ya boleh. Ya Tata. Ini ya, Bu. Iya, oke. Bukit. Jawa. Ini langsung ada ditempel di bawah dia. Oke, juga banyak Ibu. Iya sih. Aku di Stansa Kau yang mau. Mana sekarang? Sumatera Utara ini masih. Tapi kalau dia main di sini. Oke, Bu. Yuk. Oke, good job. Pada pintar semua ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita kamera Ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi semuanya udah menempelkan sesuai dengan tempat dan sukunya masing-masing. Good job, pada benar semua ya. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Di sini Ibu akan lanjut menjelaskan. Nah, terbuktikan bahwa kita itu memiliki keberagaman yang sangat-sangat beragam, mulai dari perbedaan suku, identitas, dari mulai tempat lahir, alamat dan lain sebagainya itu berbeda antara individu satu dan juga individu lainnya. Tidak ada yang sama kan antara teman-temannya dan juga kalian sendiri? Oke. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan juga toleransi antar perbedaan keberagaman yang ada. Nah, ada pun tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk menghargai perbedaan di antara kita. Yang pertama itu, perhatikan powerpointnya, tidak mengejek teman yang berbeda suku, bahasa, atau kebiasaan. Jadi walaupun teman-teman yang berbeda suku dan budaya, kita harus tetap menghargai dan bertoleransi antara satu sama lain. Nah, selanjutnya, yang kedua, kita itu harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang dia berasal dari suku mana. Misalnya, ada teman yang berasal dari suku Jawa atau suku Batak. Nah, kita tuh tetap berteman antara satu sama lainnya. Oke? Oke, Bu. Yang ketiga itu mendengarkan dan juga menghargai cerita tentang budaya teman. Misalnya nih, Delima sedang menceritakan mengenai suku yang Delima punya. Nah, Tata harus mendengarkan dengan baik sehingga Delima itu merasa dihargai dan juga tetap selalu berteman dengan Tata. Yang terakhir yaitu menjaga sopan santun saat berbicara dan bertindak. Jadi kita harus tetap sopan kepada teman-teman yang berbeda suku dan juga budaya. Jadi itu merupakan dua tindakan yang harus kita lakukan untuk menghargai perbedaan dan juga toleransi perbedaan antara budaya dan juga suku kita, teman-teman. Oke, agar lebih ingat lagi tentang suku, di sini Ibu mau ngajak kalian untuk nyanyi. Di sini ada yang suka nyanyi? Wah, keren. Boleh berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu lagu tentang suku. Boleh berdiri, berdiri.
sekali nada itu menggunakan lagu menanam jagung. Liriknya bisa dibaca dulu. Oke, kita coba 1, 2, 3. Minangkabau Sumatera Barat yang ada suku Kerinci, Gayo di Aceh, Toba di Sumut, Baduy di Banten, Osing di Jatim, Sasak, Nusa Tenggara Barat, suku Dayak di Pulau Kalimantan, Bugis, Sulawesi Selatan, Seram, Maluku, dari Papua. Oke, boleh. Keren sekali, boleh duduk lagi ya. Jadi udah pada ingat semua kan mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia? Sudah, Bu. Oke, sekali lagi. Jadi suku Baduy itu ada di mana? Saya, Bu. Boleh tetap. Di Banten. Oke, good job. Boleh tepuk tangan kakak. Oke, kayaknya udah paham semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyain mengenai materi perbedaan dan juga menghargai suku bangsa dan budaya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, di sini Ibu ada lembar juga peserta didik. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti satu LKPD ini berisi 2 orang, yaitu dengan teman sebangku ya, Ibu. Oke, dibagiin. Lata itu satu kelompok sama Lima. Martin sama Isa. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Sudah dapat semua kan? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini merupakan lembar pertama yang berisi tentang capaian dan juga tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada langkah pekerjaan. Bacalah petunjuk di awal LKPD dengan seksama. Dibaca dulu, terus kerjakan setiap bagian secara berurutan. Kan ada 1, 2, 3. Ada 3 kelihatan. Nanti anak-anak silakan isi. Kalau ada yang belum paham, nanti tanyain sama Ibu ya. Terus tulis jawabannya dengan rapi dan nanti kita akan presentasi di depan. Oke? Oke, Bu. Boleh. Oke, tulis bantu. Sudah. Ditulis nama anggota kelompoknya di depan ya. Nama kamu sama teman sekelompoknya. Boleh, Bu. Sudah, Bu. Ibu sudah. Sudah, yang lainnya sudah? Lambat. Ayo yang lain. Udah, Bu. Ya, kelompok 1 udah selesai. Udah? Sudah. Udah? Udah. Boleh. Nah, boleh disimpan dulu LKPD-nya. Di sini kita tes fokus dulu. Kayaknya udah pada ngantuk, udah pada lapar. Iya, Bu. Kayaknya. Boleh, semuanya berdiri. Kita tes fokus. Ada yang tahu tepuk fokus? Jadi kalau misalnya gue bilang tepuk fokus, melihat, mengingat, mendengar, fokus. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Kita coba 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Oke, boleh duduk lagi. Ini balik fokus lagi ya, Nak. Udah semua? Sudah, Bu. Kira-kira siapa nih yang mau maju? Kamu. Boleh, kelompok 1 lebih excited. Boleh, yang lain disimak, diperhatiin ya teman-temannya di depan. Jadi kegiatan pertama itu ini ada suku bangsa, kami sesuaikan Papua dari Asmat, suku Batak dari Asmat dari Papua, suku Gayo dari Aceh, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Bali dari Banten, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari Jakarta. Terus di kegiatan 2 ada nama saya Tata, lahir Makassar, agama Islam, suku Bugis, hobi saya nyanyi dan joget, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, nama saya Delima, tempat lahir Seluma, agama Islam, suku Sarawai, hobi baca, alamat Seluma. Di kegiatan 3 itu kami menjawab pertanyaan, menuliskan 2 perbedaan antara identitas kamu dengan teman kamu. Jadi perbedaannya itu ada hobi dan suku bangsa. Terus yang kedua, menurut kalian apa arti dari keberagaman? Keberagaman itu adalah perbedaan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Setelah itu yang terakhir ada Itu
ketiga ada seorang nenek bernama Riko. Ia berasal dari suku Rejang. Suatu hari Riko membawa makanan khas dari daerahnya. Untuk bekal ada beberapa temannya menawarkan makanan itu dan mengejek Riko. Karena berbeda Riko pun lebih sedih. Jika kamu sendiri itu apa yang kamu lakukan agar Riko tidak sedih semuanya? Kami akan membagikan makanan itu biar mereka merasa mencicipinya, biar tidak ada tidak. Keren, boleh tepuk tangan buat kelompok satu. Keren ya jawaban dari kelompok satu. Ayo kelompok mana lagi? Kelompok dua, Bu. Kelompok dua boleh. Ayo. Jadi di sini di kegiatan 1 kami mencocokkan suku dan alamat besar provinsinya. Suku Asmat ke Papua, suku Gayo ke Aceh, suku Batak ke Sumatera Utara, suku Baduy ke Banten, suku Sunda ke Jawa Barat, dan suku Betawi ke Jakarta. Kemudian pada kegiatan kedua, nama saya Martin, tempat lahir Tembuk, agama Katolik, suku Batak, hobi bulu tangkis, alamat Praserai. Nama saya Anissa, tempat lahir di Kaur, agama Islam, suku Pasema, hobi makan, alamat Kaur. Terus di kegiatan 3, apa perbedaan antara identitas kamu dan teman sebakumu? Kami berbeda suku, bangsa, dan asal. Saya dari Provinsi Bengkulu, Martin dari Kemudian, menurut kalian apa arti keberagaman? Menurut kami, keberagaman itu adalah sebuah perbedaan, tetapi meski ada keberagaman dan perbedaan, kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian, sesuai dengan cerita ini, jawaban kami, kita tidak boleh mengejek Riko, harus menemani dan menyayangi Riko agar ia senang dan tidak merasa sedih. Oke, good. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, udah semua ya presentasi ke depan? Udah pada bagus semua ya jawabannya. Pada kalian keren. Jadi ternyata kita itu memiliki perbedaan dan keberagaman dari mulai dari suku, budaya, agama, hobi. Kita memiliki perbedaan antara individu satu dan individu yang lain. Benar? Benar. Oke, good job. Nah, bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, di sini siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Boleh apa? Hari ini kita belajar tentang suku dan identitas. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Lensa. Hari ini kita juga belajar tentang keberagaman. Jadi kita harus saling menyayangi, saling menghormati, harus toleransi dengan teman-teman yang berbeda suku, Bu. Oke, good. Coba lihat tepuk tangan buat kita semua. Nah, udah pada paham semua mengenai cara membedakan dan juga menghargai keberagaman suku, bangsa, dan juga budaya yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Di sini Ibu mempunyai soal evaluasi ya. Untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, silakan dibuka handphonenya. Pada bawa semua kan? Bawa. Kalau ada yang kendala boleh dibilang sama Ibu ya. Ibu, sudah ada semua? Sudah, Bu. Pada keren-keren semuanya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Di bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Semuanya. Nempel itu Ibu. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya sama-sama menyenangkan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari, oke? Oke, Oke, Bu. Mas. Semoga selalu ingat ya materi tentang membedakan dan juga menghargai identitas diri sendiri dan juga teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke, mungkin sebelum mengakhiri kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu daerah nih. Ada yang tahu lagu daerah dari Provinsi Bengkulu apa? Tahu, Bu. Tahu. Kita nyanyi lagu daerah. Ya benar sekali Karima. Kita nyanyi lagu daerah Ibu Botoy. Boleh semuanya berdiri? Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi